Selamat datang kembali di The Deep Dive. Hari ini kita langsung aja ya, kita mau bedah sebuah observasi yang tajam banget dari Anda. Anda sadar nih, di tengah semua obrolan soal suku bunga, ada dua sektor yang diam-diam mulai naik. Properti sama bank-bank yang kapitalisasi pasarnya kecil. Nah, pengamatan ini kan jadi pemicu pertanyaan yang bagus banget. Gimana sih sebenarnya pola rotasi antar sektor? Ini mainnya. Mana yang gerak duluan, Anda bahkan punya hipotesis sendiri. Properti dulu, baru bank nyusul. Oke, mari kita bedah ini. Misi kita hari ini, kita kupas tuntas deh pola klasik ini buat ngetes hipotesis Anda dan juga ngasih kerangka kerja yang bisa Anda pakai. Pengamatan Anda itu jitu banget. Beneran, karena Anda menangkap sebuah pola yang ya udah sering banget kejadian di pasar kita. Dan hipotesis Anda soal properti yang mimpin, itu juga sangat beralasan. Jadi di obrolan kita kali ini, kita nggak akan ngomongin teori yang awang-awang. Kita akan bongkar mekanismenya, lapis demi lapis. Siapa gerak, kapan, dan yang paling penting kenapa mereka gerak. Tujuannya biar ini jadi kerangka kerja yang solid buat ambil keputusan, bukan sekedar firasat. Baik, kalau gitu kita mulai dari intinya deh. Sumber kita nyebutin ada urutan klasik. Properti, terus bank kecil, baru terakhir bank besar. Nah, ini kan langsung pas banget sama hipotesis Anda kalau properti itu nomor satu. Tapi yang bikin saya penasaran, kenapa harus properti? Apa istimewanya sektor ini sampai selalu jadi yang pertama? Nah, ini pertanyaan fundamentalnya. Alasan utamanya adalah properti itu sektor yang paling sensitif terhadap ekspektasi. Coba perhatikan kata kuncinya ya, ekspektasi, bukan realita. Jauh sebelum Bank Indonesia benar-benar katakanlah ngumumin pangkas suku bunga, pasar tuh udah mulai bisik-bisik. Dan sektor properti inilah yang pertama dengar bisikan itu. Pendorongnya ada dua. Pertama, narasinya. Narasinya tuh kuat banget dan gampang dicerna semua orang, dari investor gede sampai retail. Maksudnya narasi kayak, wah cicilan KPR bakal lebih murah gitu ya? Tepat sekali, itu dia. Narasi sesederhana itu tapi, luar biasa efektif. Suku bunga turun sama dengan cicilan ringan, artinya daya beli properti naik. Cerita soal affordability ini langsung kena ke emosi dan logika dasar orang. Beda kan sama sektor lain yang mungkin penjelasannya lebih rumit. Properti itu sangat langsung. Tapi ada alasan kedua yang nggak kalah penting, soal valuasi. Valuasi, maksudnya harga sahamnya udah murah gitu? Persis. Gini, pas periode suku bunga tinggi, sektor properti kan biasanya paling sengsara tuh. Penjualan lambat, biaya pinjaman mahal, sentimennya negatif. Akibatnya, valuasi saham properti ini seringkali, tertekan lama banget. Istilahnya, valuasinya kompres. Nah, begitu ada harapan siklusnya bakal balik, investor yang jeli lihat ini sebagai kesempatan. Mereka lihat saham yang terlupakan ini sebagai aset yang salah harga. Dari sisi teknikal juga, polanya kentara banget. Begitu pasar mencium aroma dovish, saham properti sering jadi yang pertama break dari level teknikal penting. Andi sebut level teknikal penting, seperti EMA di catatan kita. Mungkin bisa dijelasin sedikit apa artinya itu buat orang yang nggak terlalu dalam di teknikal? Tentu, EMA atau Exponential Moving Average itu simpelnya garis yang nunjukin harga rata-rata saham dalam periode waktu tertentu. Anggap aja ini penanda tren. Selama harganya di bawah garis itu, trennya cenderung lemah. Nah, ketika harga berhasil nembus ke atas garis EMA, apalagi volumenya gede, itu sinyal awal kekuatan pembeli mulai dominan. Trennya bisa balik arah. Dan saham properti ini sering banget nunjukin sinyal ini duluan. Mereka gerak bahkan sebelum ada pengumuman resmi. Makanya kita bisa sebut properti itu leading indicator, penunjuk arah utama. Oke. Jadi properti ini kayak tim pengintainya ya, dikirim duluan ke medan perang. Geraknya berdasarkan rumor dan ekspektasi. Logis, tapi setelah itu insting saya bilang harusnya uang langsung lari ke yang paling aman dan diuntungkan, yaitu bank-bank raksasa, BCA, BRI. Kenapa polanya malah belok ke bank kecil yang kan lebih berisiko? Nah, disinilah psikologi pasar yang lebih dalam mulai main. Anda benar, secara fundamental bank besar pasti untung. Tapi pasar modal kan nggak selalu gerak pakai logika jangka panjang. Ada elemen spekulasi dan momentum yang kuat banget. Bank-bank mid-small cap ini karakternya beda. Mereka ini ibarat speedboat. Sementara bank besar itu kapal induk. Investor yang masuk ke bank kecil di fase ini biasanya bukan cari stabilitas. Mereka cari untung cepat dari volatilitas. Mereka didorong sama yang namanya liquidity trade. Liquidity trade, oke. Artinya ini lebih ke uang panas yang lagi cari target berikutnya yang bisa gerak cepat gitu, bukan? Tepat sekali.
Ini aliran dana yang sangat oportunistis. Cara mikirnya gini, setelah saham properti naik, katakanlah 10-25%, pelaku pasar mulai lihat sekeliling. Ada yang ngerasa telat masuk properti, ada yang udah untung dan mau cabut. Mereka nanya, oke, sentimen suku bunga udah terbukti nih. Mana lagi yang belum naik, tapi bisa keangkat? Jawabannya, ya saham dengan beta lebih tinggi. Beta itu simpelnya ukuran seberapa volatil sebuah saham. Bank-bank kecil ini betanya tinggi, jadi potensi naiknya bisa lebih kenceng, walau risikonya juga lebih tinggi. Jadi ini murni permainan momentum ya. Setelah properti ngebuktiin ada air di sumur, para pencari untung ini langsung rame-rame gali di sumur sebelahnya yang lebih kecil, tapi mereka harap lebih dalam. Analogi yang bagus banget. Mereka nggak butuh laporan keuangan yang cemerlang saat itu. Yang mereka butuhkan cuma cerita bahwa penurunan suku bunga bakal nalirin likuiditas ke bank dan mereka lihat ada pergerakan harga awal. Begitu beberapa saham bank kecil mulai gerak, yang lain ikut-ikutan karena FOMO, takut ketinggalan. Nah, disinilah uang mulai rotasi dari properti ke bank-bank kecil. Ini makin menarik. Properti gerak karena ekspektasi, bank kecil karena spekulasi. Tapi saya masih belum srek sepenuhnya soal bank besar. Rasanya aneh banget kalau mereka, pilar utama indeks dan ekonomi, justru jadi yang paling telat. Apa mereka nggak lihat peluang yang sama? Mereka lihat, pasti lihat, tapi mereka main dengan aturan yang beda sama sekali. Bank besar atau big cap itu persis seperti yang saya bilang tadi, kapal tanker raksasa. Buat belokin arahnya butuh waktu, tenaga, dan yang terpenting, kepastian. Investor utama di bank besar ini kan manajer investasi raksasa, dana pensiun, institusi asing. Mereka nggak bisa bikin keputusan triliunan rupiah cuma berdasarkan desas-desus. Mereka butuh konfirmasi data yang solid. Konfirmasi data seperti apa tuh yang mereka tunggu? Beberapa hal. Pertama, dan paling utama, pengumuman resmi dari Bank Indonesia. Mereka baru akan gerak signifikan setelah BI benar-benar pangkas suku bunga. Atau setidaknya kasih sinyal dovish yang jelas banget. Kedua, mereka lihat data pendukung, kayak yield obligasi pemerintah. Kalau yieldnya udah turun konsisten, itu artinya biaya dana di pasar emang benerang turun. Jadi, kalau properti digerakkan narasi bank kecil oleh likuiditas, maka bank besar digerakkan oleh data dan validasi. Kehadiran mereka itu stempel pengesahan. Sekarang saya paham. Jadi mereka bukan pemimpin, tapi pengonfirmasi. Gerakan mereka itu sinyal buat seluruh pasar bahwa, oke, pesta ini resmi dimulai dan aman untuk semua. Kalau gitu peran mereka bisa disimpulkan sebagai validasi siklus ya, bukan penanda awal siklus. Tepat sekali. Pergerakan mereka itu konfirmasi akhir dari sebuah tren besar. Seringkali malah nandain fase matang dari tren kenaikan itu. Kerangka 3 babak ini masuk akal banget. Fase 1, properti oleh narasi. Fase 2, bank kecil oleh spekulasi. Fase 3, bank besar oleh konfirmasi. Tapi, ayo kita balik ke pengamatan awal Anda. Anda kan lihat sekarang properti dan bank kecil ini kayaknya gerak hampir barengan. Apa ini artinya pola yang baru kita bahas ini udah nggak relevan lagi? Pertanyaan krusial. Jawabannya, polanya nggak rusak. Kita cuma lagi ada di dalam fase transisi. Pasar sekarang ini posisinya unik. Hampir semua orang udah pricing in atau udah memperhitungkan bahwa penurunan suku bunga itu pada akhirnya akan terjadi. Sentimennya udah kuat banget. Tapi yang jadi misteri besarnya adalah kapan tepatnya, timingnya. Nah, ketidakpastian timing inilah yang bikin dinamika yang Anda amati itu. Jadi karena semua orang tahu tujuannya kemana, tapi nggak ada yang tahu kapan busnya berangkat, perilaku penumpangnya jadi agak beda gitu ya? Analogi yang sempurna. Akibat ketidakpastian timing ini, kita lihat beberapa hal terjadi serentak. Properti, sebagai yang paling sensitif, ya jelas mulai gerak duluan. Karena investor nggak mau ketinggalan. Di sisi lain, sebagian investor yang agresif juga mulai nyicil masuk ke bank kecil, tapi gerakannya belum eksplosif. Sementara itu, bank besar, ya seperti biasa, masih wait and see, nunggu kepastian. Sebenarnya, fase transisi kayak gini pernah kita lihat sebelumnya kok. Ingat periode setelah pemulihan awal dari pandemi. Semua orang tahu suku bunga rendah nggak selamanya, tapi nggak ada yang tahu kapan BI bakal mulai naikin. Akibatnya, ada periode di mana beberapa sektor gerak ragu-ragu barengan. Oke, jadi yang kita lihat sekarang ini bukan anomali ya, tapi sebuah babak dalam cerita yang bisa diprediksi.
Ini menenangkan. Sekarang ayo kita bawa semua ini ke level praktis. Mengetahui semua ini, apa artinya buat Anda yang lagi ngamatin pasar? Gimana cara kita manfaatin pemahaman pola ini? Tentu, pemahaman ini bisa langsung diterjemahin jadi strategi. Kalau Anda mau jadi bagian dari leading trade atau masuk di awal tren, fokusnya jelas. Sektor properti dulu. Waktu masuk paling ideal itu pas sahamnya masih konsolidasi atau sideways, pas pasar masih sepi. Risikonya tentu ada, gimana kalau ekspektasinya salah. Tapi potensi untungnya juga paling maksimal karena Anda masuk sebelum yang lain. Tapi pertanyaan sejuta dolarnya kan gimana kita tahu kapan harus pindah kapal? Kapan waktu optimal buat rotasi dari properti ke bank kecil? Saya yakin nggak ada yang mau jadi orang terakhir yang pegang saham properti pas momentumnya habis. Pertanyaan yang sangat penting. Sinyalnya ada di perilaku saham properti itu sendiri. Waktu yang tepat untuk mulai lirik bank kecil adalah saat saham-saham properti yang tadinya mimpin kenaikan mulai nunjukin tanda-tanda capek. Misalnya, harganya mulai gerak nyamping setelah rally panjang, atau yang lebih penting lagi, volumenya mulai melemah. Volume itu kan bensinnya tren. Kalau harga mandek tapi volumenya kering, itu sering jadi indikasi minat beli mulai jenuh. Itulah saatnya Anda mulai riset bank-bank kecil. Oke, itu sinyal umum. Tapi ada nggak tanda-tanda yang lebih konkret, yang bisa dipantau spesifik, yang nandain rotasi ini benar-benar lagi kejadian? Ada. Dan kita bisa pakai semacam daftar periksa sederhana dengan 3 sinyal utama. Sinyal pertama, saham properti unggulan, market leadernya, tiba-tiba gagal lanjutin kenaikannya. Misalnya dia coba tembus resisten baru tapi gagal, terus harganya turun lagi. Ini nunjukin kekuatan belinya udah nggak cukup. Sinyal kedua, di saat yang sama Anda lihat saham bank kecil mulai nembus area resistennya sendiri. Dan ini kuncinya, dengan volume transaksi yang melonjak signifikan. Kenaikan harga tanpa volume itu meragukan, tapi kenaikan dengan volume besar itu nunjukin ada dana serius yang masuk. Sinyal ketiga, Anda bisa bandingin pergerakan indeks sektoralnya. Indeks sektor properti kelihatannya datar, flat, sementara indeks sektor finansial, terutama yang mewakili bank lapis kedua, mulai naik. Jadi kita punya 3 sinyal, properti melemah, bank kecil menguat dengan volume, dan indeksnya beda arah. Seberapa bisa diandelin nih sinyal-sinyal ini? Tentu selalu ada kemungkinan sinyal palsu. Itulah pasar. Tapi sebagai aturan praktis yang gampang diingat, kalau 2 dari 3 sinyal ini kejadian barengan, probabilitas rotasi dari properti ke bank kecil lagi aktif itu jadi tinggi banget. Satu sinyal bisa jadi cuma noise, tapi 2 atau 3 sinyal barengan itu nunjukin ada pergeseran fokus pasar yang nyata. Wah, ini kerangka kerja yang jelas banget dan bisa langsung diterapin. Jadi kita nggak cuma nebak-nebak, tapi punya daftar periksa. Mari kita rangkum lagi semua poin pentingnya. Pertama, dan ini yang paling penting, buat jawab pertanyaan awal Anda, hipotesis Anda benar secara struktur pasar. Pengamatan Anda sangat tepat. Betul sekali. Kesimpulannya, dalam siklus yang didorong isu suku bunga, properti biasanya jadi penunjuk arah, gerak duluan, karena ekspektasi dan narasi. Setelah itu, bank dengan kapitalisasi pasar kecil akan menyusul, didorong aliran dana spekulatif. Dan terakhir, bank besar jadi yang paling akhir bergerak, di mana gerakan mereka itu berfungsi sebagai konfirmasi atau validasi bahwa siklus ini benaran terjadi. Rangkuman yang sempurna. Sebagai penutup nih, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan lebih dalam. Pola rotasi yang kita diskusikan ini kan sangat bergantung sama ekspektasi suku bunga domestik, kebijakan dari BI. Ini memunculkan pertanyaan penting buat Anda pikirkan. Bagaimana juga ada faktor eksternal yang nggak terduga, misalnya kebijakan Bank Sentral AS tiba-tiba berubah, atau data inflasi global yang mengejutkan yang seketika mengubah arah sentimen. Apakah pola rotasi klasik ini bakal sepenuhnya rusak dan nggak relevan, atau cuma temponya ada yang berubah? Ini adalah variabel yang akan membedakan setiap siklus dan jadi tantangan tersendiri dalam penerapannya.